Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ria Maulina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas Pakuan tahun 2021. Saya melaksanakan praktek pembelajaran ketiga ada di sekolah saya, tepatnya di Sekolah SD Plus Darul Ilmi Murni, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal-hal yang saya siapkan untuk praktek pembelajaran saya yang ketiga ini adalah yang pertama, saya men-share link Google Meet ke grup siswa. Kedua, saya mempersiapkan LKPD berupa learning apps untuk pembelajaran kooperatif anak menggunakan web. Lalu saya mempersiapkan untuk soal kuisis di soal evaluasi terakhir siswa. Oke, Assalamualaikum anak-anak Umi. Oke, hari ini kita belajar daring ya sama Umi. Walaupun kita belajar daring, tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba mana bukunya? Coba tunjukkan Umi, tunjukkan kamera. Persiapan bukunya, ayo mana buku? Iya, LKPD, alat tulis sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Umi mau cek dulu di sini absen kita. Sebentar ya, Umi cek absen kita. Oke. Sudah absen semua, sudah hadir. Nah, tak lupa juga Umi menyapa dulu orang tua kalian. Assalamualaikum Ayah Bunda. Terima kasih hari ini sudah mau bekerja sama dengan saya menuntun anak belajar dari rumah. Walaupun kita masih belajar daring dari sekolah, insya Allah anak-anak belajar dengan baik dan semangat hari ini. Terima kasih Ayah Bunda. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Aiman boleh pimpin doanya anak Umi? Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Kita hari ini sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasionalisme, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sekarang coba abang kakak buka buku tema halaman 36 sampai 40. Kita hari ini sebelum mulai pembelajaran kita baca dulu. Baca bukunya. Ayo boleh buka. Buka bukunya ya. Umi kasih waktu 5 menit untuk membaca. Ayo baca dulu sayang. Sambil dibaca, sambil diperhatikan. Karena inilah yang mau kita pelajari hari ini ya. Sudah selesai ya? Sudah, Umi. Oh sudah, Alhamdulillah. Oke, kalau sudah letakkan lagi bukunya. Perhatikan tampilan yang Umi kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba Umi bertanya dulu. Ini tentang materi pembelajaran yang minggu lalu. Umi selalu bilang kita harus fokus dalam pembelajaran karena apapun yang kita belajar hari ini itu terus berkaitan. Ya, berkaitan terus menerus. Jadi kalau abang kakak tidak fokus hari ini belajar, maka akan ketinggalan pelajaran. Supaya untuk pembelajaran hari ini lebih ingat lagi, Umi ingatkan lagi pembelajaran minggu lalu. Salah satu pembelajaran minggu lalu itu tentang ide pokok. Abang Faro, boleh hidupin mikrofon? Abang Faro. Nah, menurut abang kita minggu lalu belajar ide pokok. Ide pokok itu apa sayang? Gagasan utama, Mi. Bener, gagasan utama pada suatu paragraf, ya kan? Iya, terima kasih Bang Faro. Nah, hari ini kita belajar itu nih, perhatikan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang yang pertama, nanti Umi kasih ada teks bacaan. Di mana teks bacaan itu kita bisa menentukan ide pokok di dalam teks bacaan, terutama teks bacaan tentang rantai makanan. Jadi kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Kak Naya. Nah, Naya, lihat nih gambar-gambar hewan di sini. Menurut kamu hewan ini tinggal di mana, Nak? Di hutan, Umi. Kenapa di hutan? Karena mereka salah satu hewan karnivora. Iya, salah satu hewan yang hidup di hutan. Contohnya apa? Menurut kalian kenapa mereka tinggal di hutan? Harimau, Mi. Iya, ada harimau. Terus apa lagi? Ada badak, ya kan? Ada orang terakhir? Hutan. Iya. Komodo, ada orang hutan. Ini habitatnya tinggal di hutan. Berarti pembelajaran kita minggu lalu masih ingat ya? Oke. Anak Umi di lembar LKPD pertama itu ada teks bacaan.
semalam sudah Umi suruh kakak abang tadi malam juga membaca ini. Sudah dibaca? Sudah. Oh, alhamdulillah. Kalau memang sudah dibaca, coba Umi tuntun ya. Lihat di LKPD yang pertama, soal pertama, di situ ada soalnya tentang ini. Tentukan ide pokok setiap paragraf pada teks bacaan. Menurut kalian apa nih paragraf pertama tentang ide pokoknya? Kalau sudah tahu, boleh tulis. Ayo tulis dulu. Oke, perhatikan. Ingat, ide pokok itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di tengah-tengah. Nah, jika dia di awal, berarti kakak tulis yang kalimatnya apa. Tapi kakak abang misalnya bingung. Lihat ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu misalnya ada kata-kata, misalnya seterusnya, jadi. Nah, seperti itu ya, itu kalimat penjelas. Berarti kalau kalimat penjelas bukan salah satu ide pokok, ya kan? Sebelum kita mulai ke LKPD kedua, anak Umi lihat video pembelajaran Umi. Fokus duduknya, lihat video dari Umi. Setiap makhluk Tapi hidup sambil membutuhkan ngerjain makanan LKPD ya. untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berupa rantai makanan. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang lain yang telah mati. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bentuk seperti piramida. Yang paling bawah ini adalah produsen. Nah, di sini rantai makanan yang ada pada di hadapan kalian adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Konsumen 3 kemudian mati, diurai oleh pengurai atau dekomposer, dan menjadi sumber makanan lagi bagi produsen. Ya, Mi. Nabila Lesani, apa yang mau kamu pilih? Gambar dulu, salah satu gambar di sini. Setelah kamu lihat video tadi. Rumput. Oke, rumput. Umi ambil pilih rumput. Oke, boleh. Nah, matiin ya mikrofonnya Nabila. Sekarang Azrina. Azrina, hidupin mikrofonnya, Ya, Nak. Mi. Azrina, menurut kamu rumput ini sebagai apa? Produsen, Mi. Produsen. Oke, coba Umi cek dulu ya, produsen. Nah, kita lihat. Oke, kita simpan dulu jawaban kamu, nanti sama-sama kita cek. Oke, terima kasih Kak Azrina. Nah, Ya, Mi. kamu mau pilih apa lagi? Ini masih banyak sih gambar-gambarnya yang lain. Serigala. Serigala. Oke, Umi pilih serigala. Nih, Umi taruh di sini, boleh serigala? Oke, terima kasih ya, Kak. Sekarang Umi tanya Kak Jahira. Jahira, tadi ini serigala dipilih sama Naya. Menurut kamu perannya sebagai apa? Konsumen 2. Kita coba konsumen 2, bener nggak ya? Oke, kita letak dulu ya. Kak Jalila. Mau gambar apa? Ayo, pilih gambar apa lagi nih? Ada ikan, ada harimau. Harimau, Mi. Boleh, harimau. Oke, terima kasih Kak Jalila. Nah, Syifa, Ya, Mi. tadi Jalilah milih nih harimau. Menurut kamu sebagai apa dia? Konsumen puncak, Mi. Oke, konsumen puncak. Kita coba. Nah, yang sudah kita pilih, Umi dekat-dekatkan. Perhatikan ya. Boleh matiin lagi mikrofonnya. Kita cek. Di sini ada tanda checklist. Kita cek. Bener nggak jawaban kalian semua? Wah, hebat. Bener semua jawaban kalian ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita hidupin mikrofonnya. Tepuk tangan dulu. Bagus tadi konsentrasinya ya. Hebat. Nah, dari rantai makanan ini dimulai dari rumput dimakan sama kelinci. Kelinci dimakan oleh serigala. Lalu serigala dimakan oleh harimau. Kemudian harimau mati akan diurai oleh pengurai yaitu jamur. Nah, Umi mau bertanya, menurut Kabang Kakak dari gambar ini semua, kira-kira habitat mereka ini rantai makanan di habitat apa ya? Di hutan, Mi. Benar, di hutan. Kenapa bisa mengatakan ini di hutan? Karena ada harimau. Iya, bener. Iya, karena ada hewan buas, pintar sekali. Oke, Umi mau stimulus lagi, biar supaya semangat lagi. Coba, konsentrasi. Konsentrasi di... Oke, biar semangat lagi, sekali lagi ya. Konsentrasi. Oke, anak Umi, tangannya. Coba lagi gini, tangannya. Umi bilang apa, pegang ya.
Pegang telinga. Oke, masih konsentrasi semuanya, bagus. Sekali lagi. Umi bilang tangannya boleh. Umi bilang pegang mulut. Mulut. Oke, bagus. Terima kasih. Dari rantai makanan tadi, sedikit Umi simpulkan bahwasannya rantai makanan adalah satu peristiwa makan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Nah, di sini pertanyaan Umi ada tadi. Coba, tadi kan ini ada gambar di video tadi kan. Nah, tadi udah jelas kalau rumput akan dimakan oleh tikus. Nah, tikus sebagai konsumen satu. Kenapa? Karena tikus langsung berperan yang memakan adalah tumbuhan. Makanya dia disebut konsumen satu. Di sini ada konsumen 2 dan konsumen 3. Pertanyaan Umi sama seperti tadi. Kenapa? Di sini kan sama-sama hewan pemakan daging, ya kan? Bahkan ini elang adalah hewan omnivora, pemakan segalanya. Bisa daging, bisa tumbuhan. Tapi kenapa mesti hewan dulu, ular dulu dimakan sama elang? Kenapa nggak elang dulu dimakan ular? Kenapa? Menurut kalian kenapa? Karena elang mempunyai sayap nih. Elang mempunyai sayap untuk terbang. Oke, salah satu Umi tanya, Kak Iva. Iva, menurut kamu apa? Karena elang dapat terbang karena dia mempunyai sayap nih. Jadi ketika mereka saling beradu untuk makan siapa, si elang ini bisa terbang gitu maksudnya? Ya. Iya, benar sekali. Nah, tadi benar ya, Jalila menentukan ide pokok pada teks bacaan tentang rantai makanan, benar. Yang kedua kita ngapain? Hari ini ngapain aja? Mengetahui peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan. Oke, benar. Yang ketiga, Bang Habib. Membuat rantai makanan dalam suatu ekosistem, Umi. Oke, berarti kalian sudah tahu ya, sudah paham ya? Umi akan share linknya. Kita akan main quizzes. Lihat chatnya. Boleh masukkan namanya, nama lengkap ya, nama panjang. Faro udah masuk, Syifa udah masuk. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, udah semua ya berarti ya. Kita mulai. Konsentrasi ya, perhatikan baca baik-baik. Tepuk tangan dulu dong. Siapa nih pertama? Oh, Kenzi Alvaro. Yang kedua, Kak Iva. Ketiga, Bang Aiman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah, dapat reward tuh. Nih, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak Umi. Oke, sudah selesai kita pembelajaran kita hari ini. Nah, anak Umi, sedikit Umi refleksi ya. Jadi, kalian hari ini bukan hanya belajar tentang mencari ide pokok pada suatu paragraf, bukan hanya itu, tetapi kita ternyata dari teks bacaan, ya kan, teks bacaan tentang rantai makanan, ternyata kita bisa tahu apa aja tentang kehidupan di suatu ekosistem. Sesudah belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Hidupin mikrofonnya. Amin. Terima kasih. Makasih ya Naomi. Oke. Apapun yang kita dapat pelajaran hari ini, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Tetap semangat ya. Sekian pembelajaran daring dari saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Plus Darul Ilmi Murni dan teman-teman sejawat yang sudah mendukung kegiatan saya pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mendukung saya untuk bekerja sama mendidik anak-anak belajar daring dari rumah. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak didik saya yang sudah sangat membantu saya untuk belajar daring dari rumah. Sekian ucapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.